Infonya Mas Gas. Oke. Kembali lagi ke Gas. Oke, kita hari ini ada apa nih, Mas? Nah, kita tuh di sini mau membahas project dari logika himpunan. Ya, sebelumnya kita itu dari kelompok berapa? Kelompok 7. 70. Kita dari kelompok 10 ya. ya. Bang Messi, jangan Bang lupa. Messi. Jangan lupa. Oke, mungkin perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Diva Leandro dengan NIM 20 2022 019. Nama saya Yohanes Beta Ferdian dengan NIM 20 2022 007. Nama saya Satrika Mahatma dengan NIM 20 2022 009. Dan saya Wisnu Ramadan dengan NIM 20 2022 005. Oke, kita ada tugas dari login, ya kan? Nah, tugasnya disuruh ngapain, Mas? Nah, di project tuh kita tuh harus membuat apa itu yang berkaitan dengan logika himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kontekstual ya. Iya, betul. Nah, di sini kami itu mengambil, kan ada logika sama himpunan ya. Iya. Nah, kita tuh mengambil himpunannya aja. Karena yang mungkin tidak hitung-hitungan gitu ya. Betul. Bisa. Dan sudah ada di sekitar kita. Iya, gitu. Terus kita akhirnya mengambil himpunan ini untuk apa? Kita ngambil di Warung Nasgor Pak Seno. Nah, ini Fun fact. fun fact. Fun fact sih. Pak Seno itu siapa Mas? Bisa tolong dijelaskan deh. Bisa saya jelaskan, Pak Seno itu anaknya Mbah Supratman. Saya cucunya Mbah Supratman. Berarti saya anaknya Pak Seno. Ini masih logika ini. Masih logika kan ya, betul ya. Jadi kita langsung sama anaknya Pak Seno sendiri itu. Sekaligus sebagai narasumber ya. Nah, kita itu ditugasin itu kan buat project ya. Terus kita itu buat himpunan. Nah, dari kan kita udah disuruh nih warungnya Pak Seno. Nah, kira-kira di warung Pak Seno ini Ada apanya sih, ada apa Mas? aja, Mas? Nah, di warung Pak Seno tuh kan tadi juga Nasgor, nah, berarti spesialnya Nasgor gitu ya. Nah, tapi masih ada menu lain yang masih ada menu yang banyak kayak seperti mie goreng atau kue tiaw goreng itu masih banyak di warung Pak Seno. Nah, lalu kan ini kan tadi kan bilangnya Masnya mau bahas tentang himpunan ya Mas? Iya, betul. Nah, di dalam menu tersebut apakah ada himpunannya Mas? Nah, ada, jelas itu. Nah, kalau di menu kami itu untuk himpunan tuh ada himpunan makanan goreng sama makanan kuah. Ada 2 tipe. Ya, betul. Di goreng sendiri itu ada 6. Yang pertama itu ada nasi goreng, ada mie goreng, ada kue tiaw goreng, ada capcay goreng, ada bihun goreng, sama ada pangsit goreng. Nah, itu pangsit itu menu baru. Nah, kemudian di kuah atau basah itu ada nasi godok. Nah, kalau Indonesianya saya nggak tahu ya. Kalau Jawanya itu nasi rebus. Ada nasi rebus. Emang gak ada yang direbus ya? Gak ada yang gak direbus ya? Nasi rebus, terus ada mie kuah, kue tiaw kuah, capcay kuah, terus bihun kuah, terus ada pangsit kuah, sama gongso. Nah, gongso itu pasti kuah kan. Nah, dan ada yang masuk itu gabungan antara goreng sama kuah. Itu tengah-tengah berarti. Ya, betul. Itu tuh mau dibilang goreng tapi dikasih kuah. Mau dibilang kuah tapi nggak ada kuahnya gitu. Nah, Itu maksudnya di apa sih Mas? nah itu biasanya nanti kan itu ada himpunan sendiri kan, makanan kering sama makanan kuah gitu kan. Nah, itu nanti ada di irisannya. Nah, di irisan antara makanan kuah sama makanan goreng. Nah,
Itu tuh ada capcay goreng sama pangsit goreng. Itu kayak nyemek ya mas. Ya, hampir kayak nyemek tapi kuahnya tuh sangat sedikit gitu. Goreng tapi masih berkuah gitu. Iya, betul. Jadi bisa dikatakan goreng dan kuah. Iya. Kalau nanti kita kasih diagram plannya di sini teman-teman, Oh, boleh jadi saya kita bisa lihat nanti di irisan di tengah-tengahnya itu tadi yang disebutkan Mas Wisnu itu. Iya. Oh, jadi ternyata masakan dari warungnya Pak Sero ini, bapaknya Mas Wisnu ini ternyata bisa dibuat diagram gitu ya. Bisa dibuat Bisa jadi diagram plan. Ya. Oh, ini jadi apa ya? Oh, ini contoh kontekstual, ternyata himpunan itu ada di kehidupan sehari-hari. Nah, terus Itu kan kadang kan pembeli kan ada yang mesen satu jenis, Iya. cuma nanti tingkat kepedasannya beda mas. Oh, iya, iya. Itu bisakah digoreng jadi satu atau dibuatnya jadi satu atau harus terpisah? Itu biasanya tetap dijadikan satu karena kan menghemat waktu, menghemat antrian juga karena kan memasak juga cuma satu kan. Nah, itu tuh kayak misal nasi goreng itu nanti ada 4. Nah, itu ada nggak pedes, terus sedengan, pedes sama pedes pol. Nah, itu biasanya 4 jadiin satu, tinggal dipisah tingkat kepedasannya. Jadi kan masih ada banyak warung yang harus sendiri-sendiri gitu kan. Kalau kita mah ya beli cepet irit dah. Karena sekarang gas naik. Nah, Menghemat waktu juga ya Mas. iya betul. Karena waktu adalah uang. Betul itu. Nanti editor tahu ya. Ada uangnya, kebetulan gitu ya. Untuk kendalanya mungkin masih mengganjal di warung Pak Seno itu Nah, apa aja, Mas? itu tuh tadi kan saya sudah sebutkan yang masak cuma satu gitu ya. Oh iya. Dan itu tuh karena yang masak satu orang tuh kan nggak selalu pesen satu aja gitu kan. Iya betul. Nah itu tuh mesti itu apa antrinya banyak orang yang sudah antri tapi apa kelamaan gitu kan jadinya ditinggal apa gak jadi gitu. Nah masih kendalanya masih di situ sih, belum nemu solusi juga. mungkin sekarang kan tadi kendala ya. Mungkin sekarang manfaatnya. Nah, manfaat untuk mengelompokkan itu menu itu apa Mas? Manfaatnya tuh yang pertama tuh kan ini kan warungnya buka sore sampai malam gitu kan ya. Nah pasti kan banyak orang pulang kerja atau orang yang berangkat shift malam gitu kan. Pasti kalau misal berangkat shift malam kalau dia pesan kuah kan nggak worth it kan ya. Pasti sampai tempatnya apa Adem apa ya adem. Berduduk. Nah, duduk medok gitu adem kan ya medok adem gitu kan rasanya kurang gimana gitu. Nah kita kelompokkannya digoreng ada yang kuah, kita lihat oh ini kerjanya cuma deket jadi kan kalau kuah nggak apa-apa, atau misal jauh jadi kan enakan goreng gitu kan. Jadinya manfaatnya tuh ya bisa kalau berangkat bisa melihat oh saya berangkatnya jauh jadi pesennya goreng aja. Kalau yang untuk pulang kerja itu kan biasanya kan pulang sama pacarnya gitu kan. Pacarnya tuh pasti ngabuk aku pengen apa ke warung saya aja karena nanti pilihannya pasti banyak. Nanti saya tambahin menu terserah tuh biasanya. Isunya apa mas? Biasanya ya terserah yang jual gitu ya masak ya terserah yang masak. Iya. Bisa Oh, gitu. jadi orang-orang itu atau pelanggan itu bisa memperkirakan ya. Iya. Oh ini kira-kira enak nggak kalau saya pesen yang kuah atau yang goreng. Iya. Nah terus dalam segi bumbu mungkin kuah sama yang nggak kuah itu mungkin ada kesamaan atau berbeda. Oh, kalau itu ada satu bumbu yang beda gitu ya. Kalau ada dua ting lebih tepatnya. Kalau bumbu itu pasti ada. Kalau cindo pasti tahu. Itu Apa namanya itu Mas? angsiu atau Angsiu. ate itu. Kalau di warung Cina itu cara aja ate atau angsiu itu pasti ada. Nah itu biasanya kalau untuk kuah tuh biar sedap gitu. Nah sama geprekan bawang putih biasanya. Nah itu pasti. Itu buat kuah. Ya kalau kuah, kalau goreng itu pada umumnya itu ada minyak ikan. Biasa-biasa. Nah yang biasa-biasa saja sama wijen. Sama wijen. Jadi kesimpulannya apa ini teman-teman? Jadi kesimpulannya ya, walaupun
di sekitar kita tuh kita nggak bakal ngeh kalau ada sebenarnya kayak himpunan lah atau bisa ya terus bermain logika tuh kita juga harus perlu ngeh juga sih. Ternyata dari bulan juga logika. Oh ternyata saya kalau jauh Nah, pesennya yang ini. nah itu juga masuk logika, masuk logika juga ya. Benar. Oke. Oh, jadi itu ya kesimpulannya ya. Kita selain lebih praktis ya kan dari segi bumbu, terus kan bisa mengasih oh ini pakai ini pakai ini, terus bisa masih oh ternyata enaknya makan yang kuah atau yang goreng gitu ya. Mungkin ada tambahan? Nah, ya. Tambahan aja sih. Semoga warungnya Pak Seno ini tambah gede. Amin. Terus ada pegawai yang masak juga. Amin lah itu. Jadi, Pegawai. ya, jadi tidak perlu antri-antri terlalu lama lah. Biar pelanggan juga tambah senang kan. Iya. Soalnya anaknya nggak berani. Nggak berani kita Mas. Belum dapat sertifikat. Nah, belum dapat sertifikat kuning biasanya. Sertifikat memasak. Lah, harus ikut pastor chef dulu. Kan jangan Sudah Mas, ada yang mau dibicarakan lagi Mas? Mungkin sudah ya teman-teman. Coba dah tambah lama kita tambah berbahaya ya bahasanya. Oke, cukup sampai di sini. Saksikan lagi podcast selanjutnya.